Halo semuanya, selamat datang di tutor persiapan UAS untuk semester ganjil 2022-2023 mata kuliah Computer Network. Topik yang akan dibahas dalam video ini adalah Transport Layer dan Application Layer. Pertama-tama kita perlu kenalan dulu sama Transport Layer. Jadi, tugas utama dari protokol Transport Layer adalah menyediakan komunikasi proses ke proses. Untuk mendefinisikan proses, kita memerlukan port number. Jadi program klien akan mendefinisikan dirinya sendiri dengan ephemeral port number atau port number sementara, sedangkan server mendefinisikan dirinya sendiri dengan well-known port number. Untuk mengirim pesan dari satu proses ke proses lainnya, protokol transport layer mengenkapsulasi dan mendeskapsulasi pesan. Enkapsulasi terjadi di situs pengirim, sedangkan dekapsulasi terjadi di situs penerima. Lapisan transport pada sumber melakukan multiplexing, mengumpulkan pesan dari proses server untuk ditransmisikan, sedangkan lapisan transport di tujuan melakukan demultiplexing, yaitu mengirimkan pesan ke proses yang berbeda. Flow control menyeimbangkan pertukaran item data antara produsen dan konsumen. Pada lapisan transport dapat menggunakan buffer untuk menyimpan paket saat konsumen belum siap menerimanya. Jadi reliability atau keandalan pada lapisan transport itu bisa dicapai dengan menambahkan error control yang mencakup pertama itu deteksi paket yang rusak, kedua itu mengirim ulang paket yang hilang dan rusak, kemudian membuang paket duplikat, dan menyusun ulang paket yang datang tidak sesuai pesanan. Untuk mengelola flow control dan error control, dapat menggunakan nomor urut untuk menomori paket dan menggunakan acknowledgement number untuk merujuk ke paket yang bernomor tadi. Lapisan transport dapat menyediakan dua jenis control congestion, yaitu loop terbuka dan loop tertutup. Pada control congestion loop terbuka, protokol mencoba menghindari congestion atau kemacetan. Sedangkan dalam kontrol congestion loop tertutup, protokol mencoba mendeteksi dan menghilangkan congestion setelah terjadi. Protokol transport layer dapat menyediakan dua jenis layanan. Yang pertama itu connectionless atau tanpa koneksi, dan yang kedua adalah connection oriented, yaitu berorientasi koneksi. Dalam layanan connectionless atau tanpa koneksi, pengirim bisa mengirim paket ke penerima tanpa koneksi apapun. Sedangkan dalam layanan connection oriented, klien dan server pertama-tama harus membuat koneksi antara mereka sendiri. Pertukaran data hanya dapat terjadi setelah pembentukan koneksi. Setelah pertukaran data, koneksi perlu dirobohkan atau dihancurkan. Protokol tanpa koneksi yang sederhana itu tidak menyediakan flow control maupun error control. Berikutnya adalah User Datagram Protocol atau UDP. UDP adalah protokol transport yang menciptakan komunikasi proses ke proses. UDP adalah protokol yang tidak bisa diandalkan atau tidak reliable, dan tanpa koneksi atau connectionless yang membutuhkan sedikit overhead dan menawarkan pengiriman cepat atau fast delivery. Paket UDP disebut juga datagram pengguna. Satu-satunya upaya UDP untuk mengontrol kesalahan adalah checksum. Penyertaan pseudo-header dalam perhitungan checksum memungkinkan kesalahan alamat IP sumber dan tujuan terdeteksi. UDP tidak memiliki mekanisme flow control. Datagram pengguna dienkapsulasi dalam bidang data dari datagram IP. Antrean masuk dan keluar menahan pesan yang masuk dan keluar dari UDP. UDP menggunakan multiplexing dalam menangani datagram pengguna keluar dari beberapa proses pada satu host. UDP menggunakan demultiplexing untuk menangani datagram pengguna yang masuk ke proses berbeda di host yang sama. Paket UDP dapat melibatkan 5 komponen. Yang pertama itu tabel block control, yang kedua itu model block control, ketiga antrian input, keempat modul input, dan terakhir adalah modul output. Antrian input menyimpan datagram pengguna yang masuk.
Modul block control bertanggung jawab atas pemeliharaan entry dalam tabel block control. Modul input membuat antrian input, dan modul output mengirimkan datagram pengguna. Berikutnya masih di transport layer adalah Transmission Control Protocol atau yang disebut juga TCP. TCP merupakan salah satu protokol lapisan transport dalam rangkaian protokol TCP/IP. TCP menyediakan layanan process-to-process, full-duplex, dan connection-oriented. Unit transfer data antara dua perangkat yang menggunakan perangkat lunak TCP disebut juga segmen. Bisa memiliki 20 hingga 60 byte header, diikuti oleh data dari program aplikasi. Koneksi TCP terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah pembentukan koneksi, kedua transfer data, dan yang ketiga adalah pemutusan koneksi. Pembuatan koneksi membutuhkan three-way handshaking. Pemutusan koneksi memerlukan three-way handshaking atau four-way handshaking. Perangkat lunak TCP biasanya diimplementasikan sebagai Finite State Machine atau FSM. TCP menggunakan flow control, diimplementasikan sebagai mekanisme sliding window untuk menghindari penerima yang kewalahan dengan data. Ukuran window dari TCP adalah window yang terkecil antara ukuran window penerima atau ukuran window congestion. Window dapat dibuka atau ditutup oleh penerima tapi tidak boleh dikecilkan. Byte data yang ditransfer di setiap koneksi diberi nomor oleh TCP, dan penomoran dimulai dengan nomor yang dihasilkan secara acak. TCP menggunakan error control untuk menyediakan layanan yang andal. Error control ditangani oleh checksum, acknowledgement, dan timeouts. Segmen yang rusak dan hilang akhirnya akan ditransmisikan ulang dan segmen yang duplikat akan dibuang. Data mungkin tiba rusak dan disimpan sementara oleh TCP penerima, tetapi TCP menjamin bahwa tidak ada segmen yang rusak dikirim ke dalam proses. Dalam implementasi modern, transmisi ulang terjadi jika timer transmisi ulang berakhir atau 3 segmen ACK duplikat telah tiba. TCP menggunakan control congestion untuk menghindari dan mendeteksi congestion atau kemacetan di jaringan. Slow start atau peningkatan eksponensial, penghindaran congestion atau peningkatan aditif, dan strategi deteksi congestion atau penurunan perkalian itu digunakan untuk pengendalian congestion atau kemacetan. Pada algoritma slow start, ukuran window congestion meningkat secara eksponensial sehingga mencapai ambang batas. Dalam algoritma penghindaran congestion, ukuran window congestion meningkat secara aditif atau pertambahan sampai congestion terdeteksi. Implementasi TCP yang berbeda bereaksi berbeda terhadap deteksi congestion. Jika deteksi dilakukan dengan waktu habis, fase mulai lambat yang baru akan dimulai. Jika deteksi dilakukan oleh 3 ACK duplikat, fase penghindaran congestion baru dimulai. TCP menggunakan 4 timer, yaitu transmisi ulang, persistensi, keep alive, dan time wait dalam pengoperasiannya. Tadi adalah mengenai TCP. Selanjutnya, kita masuk ke dalam topik application layer. Sebagian besar aplikasi di internet dirancang menggunakan paradigma client-server, di mana sebuah program aplikasi yang disebut server itu menyediakan layanan, dan program aplikasi lain yang disebut client itu menerima layanan. Sebuah program server adalah program yang tak terbatas. Ketika dimulai, program server akan berjalan tanpa batas kecuali muncul masalah. Program server menunggu permintaan masuk dari klien.
Sedangkan program klien itu terbatas atau finite, yang berarti dimulai oleh pengguna dan akan berakhir saat layanan selesai. Baik klien dan server itu dapat berjalan dalam mode bersamaan. Klien dapat dijalankan pada mesin baik secara iteratif atau concurrent atau bersamaan. Server iteratif hanya dapat memproses satu permintaan pada satu waktu. Sedangkan server concurrent atau bersamaan di sisi lain dapat memproses banyak permintaan pada saat yang bersamaan. Paradigma klien server didasarkan pada seperangkat fungsi yang sudah ditentukan sebelumnya, yang disebut juga interface. Interface socket sebagai satu set instruksi terletak di antara operating system dan program aplikasi. Soket adalah perangkat lunak abstrak yang mensimulasikan soket perangkat keras yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menggunakan saluran komunikasi, program aplikasi, klien atau server perlu meminta sistem operasi untuk membuat soket. Interaksi antara proses dan sistem informasi dilakukan melalui daftar fungsi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ada beberapa subset dari fungsi-fungsi ini, yaitu socket, pin, connect, listen, accept, fork, send, recv, send to, recv-from, dan close. Ada pula beberapa fungsi pengurutan byte dan beberapa fungsi manajemen memori. Server dapat dirancang untuk menjadi program iteratif tanpa sambungan atau connectionless menggunakan layanan UDP atau program konkuren berorientasi koneksi atau connection oriented menggunakan layanan TCP atau SCTP. Meskipun paradigma klien server sangat umum di internet saat ini, paradigma lain yang disebut juga paradigma peer-to-peer telah menemukan beberapa penggunaan komersial. Jadi untuk sekarang itu paradigma peer-to-peer itu mulai sering digunakan. Berikutnya adalah DHCP. Jadi, setiap komputer yang terhubung ke internet menggunakan protokol TCP/IP itu harus mengetahui 4 hal. Pertama-tama adalah alamat IP-nya, IP komputer itu sendiri. Yang kedua adalah alamat IP router. Ketiga adalah alamat IP name server atau server nama. Dan yang terakhir adalah subnet mask-nya. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah aplikasi klien server yang mengirimkan informasi jaringan penting ke komputer tanpa disk atau komputer saat boot pertama. Satu format paket DHCP digunakan untuk permintaan klien dan balasan server. Server DHCP menunggu permintaan klien secara pasif. Balasan server dapat berupa broadcast atau unicast. Permintaan atau balasan DHCP dikemas dalam datagram pengguna UDP. Ketika klien dan server DHCP berada di jaringan yang berbeda, agen relay atau relay agent digunakan untuk mengirim permintaan DHCP lokal dari klien ke server jarak jauh. Ketika DHCP bertindak sebagai protokol konfigurasi statis, ia menggunakan tabel yang memetakan alamat IP ke physical address. Ketika DHCP bertindak sebagai protokol konfigurasi dinamis, ia menyewakan alamat IP ke klien yang memintanya. Klien DHCP dirancang sebagai state machine yang menggunakan 6 status utama dan 3 timers untuk memungkinkan host menyewa alamat IP untuk jangka waktu tertentu. Berikutnya adalah DNS atau Domain Name System. DNS adalah aplikasi client server yang mengidentifikasi setiap host di internet dengan nama unik yang mudah digunakan. DNS mengatur namespace dalam struktur hierarkis untuk mendesentralisasikan tanggung jawab yang terlibat dalam penamaan.
DNS dapat digambarkan sebagai struktur pohon hierarki terbalik dengan satu akar di bagian atas dan maksimum memiliki kedalaman 128 level. Setiap node dalam pohon memiliki nama domain. Domain didefinisikan sebagai subtree apapun dari namespace domain. Informasi namespace didistribusikan antara server DNS. Setiap server memiliki yurisdiksi atas zonanya. Zona server root adalah seluruh tree pada DNS. Server utama membuat, memelihara, dan memperbarui informasi tentang zonanya. Server sekunder mendapatkan informasinya dari server utama. Ruang nama domain dibagi menjadi 3 bagian: domain umum, domain negara, dan domain inverse. Ada 14 domain generik. Masing-masing menentukan tipe organisasi. Setiap domain negara menentukan negaranya. Name server atau komputer yang menjalankan program server DNS diatur dalam hierarki. Klien DNS disebut juga resolver, memetakan nama ke alamat IP atau IP address ke nama. Dalam resolusi rekursif, klien mengirimkan permintaannya ke server yang akhirnya mengembalikan respons. Dalam resolusi berulang, klien dapat mengirimkan permintaannya ke beberapa server sebelum mendapatkan jawaban. Caching adalah metode di mana jawaban atas query disimpan dalam memori untuk waktu terbatas untuk akses mudah ke permintaan masa mendatang. Nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat adalah nama domain yang terdiri dari label yang dimulai dengan host dan kembali melalui setiap level di simpul akar. Nama domain yang memenuhi syarat sebagian adalah nama domain yang tidak menyertakan semua level antara host dan node root. Ada 2 jenis pesan DNS. Yang pertama query dan yang kedua adalah response atau tanggapan. Ada 2 jenis catatan DNS, yaitu catatan pertanyaan dan catatan sumber daya atau resource. DNS menggunakan penunjuk offset untuk informasi nama domain yang digandakan dalam pesannya. DNS dinamis atau DDNS secara otomatis memperbarui file master DNS. DNS menggunakan layanan UDP untuk pesan kurang dari 512 byte. Jika tidak, maka yang digunakan adalah TCP. Untuk melindungi DNS, IETF telah merancang sebuah teknologi bernama keamanan DNS atau DNS SEC yang menyediakan autentifikasi asal pesan dan integritas pesan menggunakan layanan keamanan yang disebut juga digital signature atau tanda tangan digital. World Wide Web atau WWW adalah repositori informasi yang dihubungkan bersama dari titik-titik di seluruh dunia. Dokumen hypertext dan hypermedia dihubungkan satu sama lain melalui pointer. Arsitektur WWW terdiri dari klien dan server. Klien atau browser menginterpretasikan dan menampilkan dokumen web. Browser terdiri dari controller, program klien, dan interpreter. Sebuah server menyimpan halaman web. Sebuah dokumen web dapat diklasifikasikan menjadi 3 hal. Yang pertama itu statis, kedua dinamis, dan yang ketiga itu aktif. Dokumen statis adalah dokumen yang isinya diperbaiki dan disimpan di server. Web yang dinamis adalah dokumen yang dibuat oleh server hanya atas permintaan browser. Sedangkan dokumen aktif adalah salinan program yang diambil oleh klien dan dijalankan di situs klien. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol utama yang digunakan untuk mengakses data di World Wide Web atau WWW. HTTP menggunakan koneksi TCP atau TCP untuk mentransfer file. Transaksi HTTP dibuat dari pesan permintaan atau request dan tanggapan atau reply. HTTP dapat digunakan dalam 2 mode,
Yang pertama itu non-persistent dan yang kedua itu adalah persistent. Mode non-persistent menggunakan koneksi TCP baru untuk setiap transaksi. Sedangkan mode persistent itu hanya menggunakan satu koneksi. Default dalam versi baru HTTP adalah mode persistent. HTTP dapat menggunakan cookie untuk menjaga status transaksi. Server mengirimkan cookie yang dapat disimpan di klien dan diambil nanti oleh server. Caching web menggunakan server proxy meningkatkan efisiensi HTTP. Server proxy dipasang di situs klien. Versi HTTP yang aman yaitu HTTPS menggunakan layanan protokol Secure Socket Layer atau SSL. Tujuannya untuk menyediakan kerahasiaan, autentikasi klien dan server, serta integritas data. Surat elektronik adalah salah satu aplikasi paling umum di internet. Arsitektur email terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah user agent atau UA. Yang kedua adalah main transfer agent atau MTA. Dan yang ketiga adalah main access agent yaitu MAA. UA menyiapkan pesan, membuat envelope atau amplop, dan memasukkan pesan ke dalam amplop. Alamat email terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian lokal atau kotak surat pengguna, dan yang kedua adalah nama domain. Bentuknya adalah local part at domain name. UA memungkinkan penggunaan mailing list. MTA mentransfer surat melalui internet, LAN, atau WAN. Protokol yang mengimplementasikan MTA disebut juga Simple Main Transfer Protocol atau SMTP. SMTP menggunakan perintah dan respons untuk mentransfer pesan antara klien MTA dan server MTA. Langkah-langkah dalam mentransfer pesan email adalah: pertama adalah transfer surat pembuatan koneksi, dan yang kedua adalah pemutusan koneksi. Ada dua protokol yang digunakan untuk mengimplementasikan MAA. Yang pertama itu Post Office Protocol, versi 3 POP3, dan Internet Mail Access Protocol, atau versi 4 IMAP4. Protokol ini digunakan oleh penerima untuk menarik pesan dari server email. Ekstensi surat internet multiguna atau MIME memungkinkan transfer pesan multimedia. MIME mengubah karakter multimedia menjadi karakter ASCII yang dapat ditransfer melalui sistem email. Email berbasis web mendapatkan popularitas melalui situs yang menawarkan email gratis untuk pengguna. Dalam sistem email berbasis web, sebagian transfer data dilakukan melalui protokol SMTP dan sebagian lagi melalui protokol HTTP. Email yang aman dimungkinkan melalui dua teknologi. Yang pertama adalah PGP atau Pretty Good Privacy, dan yang kedua adalah SMIME atau Secure MIME. Berikutnya adalah SNMP atau Network Management. Simple Network Management Protocol atau SNMP adalah framework untuk mengelola perangkat di internet menggunakan rangkaian protokol TCP/IP. Seorang manajer, biasanya sebuah host, mengontrol dan memantau sekumpulan agent, biasanya router. Manajer adalah host yang menjalankan program klien SNMP. Agent adalah router atau host yang menjalankan program server SNMP. SNMP membebaskan tugas manajemen dari karakteristik fisik perangkat yang dikelola dan teknologi jaringan yang mendasarinya. SNMP menggunakan layanan dari dua protokol lain, Structure of Management Information atau SMI dan Management Information Base atau MIB. SMI menamai objek, menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam objek, dan mengkodekan data.
Objek SMI diberi nama sesuai dengan struktur tree yang hierarkis. Tipe data dari SMI ditentukan menurut notasi sintaks abstrak 1 atau ASN 1. SMI menggunakan Basic Encoding Rules atau BER untuk menyandikan data. MIB adalah kumpulan grup objek yang dapat dikelola oleh SNMP. MIB menggunakan urutan leksikografis untuk mengelola variabelnya. Ada 3 fungsi SNMP. Yang pertama, seorang manajer dapat mengambil nilai objek yang didefinisikan dalam agen. Seorang manajer dapat menyimpan nilai dalam objek yang ditentukan dalam agen. Dan yang terakhir, agen dapat mengirim pesan alarm ke manajer. SNMP mendefinisikan 8 jenis paket. Yang pertama itu get request, kedua itu get next request, ketiga set request, keempat get bulk request, berikutnya adalah trap, kemudian ada juga inform request, response, dan yang terakhir adalah report. SNMP menggunakan layanan UDP pada 2 port terkenal atau well-known port, yaitu 161 dan 162. SNMP v3 memiliki fitur keamanan yang ditingkatkan dibandingkan versi sebelumnya. Versi ketiga dari SNMP telah menambahkan 2 fitur baru ke versi sebelumnya. Yang pertama adalah tingkat keamanan yang berbeda dan yang kedua adalah administrasi jarak jauh.